"Putri, saya melihatmu," ucap Hiro dengan singkat. "Putri, saya melihatmu," ucap Hiro dengan singkat. Putri pun mulai keluar dari rombongan yang tidak banyak orang. "Bapak bisa melihat saya?" "Tentu saja, kamu ada rombongan 20 orang. Orang yang jeli akan mudah melihatmu." Putri terdiam. "Kenapa orang ini bisa tahu aku memakai kereta listrik?" ucap Putri dalam hati. Hiro memberikan sebuah barang dari tangan kanannya. "Pakai ini," ucapnya. "Apa ini?" "Kamu bisa melihatnya dengan baik. Itu helm," ucap Hiro lagi. Helm yang diberikan Hiro berukuran kecil dan berwarna biru. Helm itu berukuran cukup kecil. Benar sekali tebakan Putri bahwa lelaki ini menjemputnya. Ia mengambilnya dan kemudian melihat penampilan helm itu. Helm itu masih memiliki bonus 2 buah striker. Di samping itu, tabel harga masih ada Rp300.000. Putri menengok ke Hiro yang berlalu meninggalkannya. "Pak, kenapa helm ini begitu mahal?" "Karena aku tidak memiliki helm cadangan. Tadi sore aku membelinya. Terlebih Roy meneleponku kemarin," ucap Hiro. "Tapi ini terlalu mahal." Hiro menghentikan langkahnya. Ia berbalik. "Kamu pikir aku akan membeli helm yang lebih murah dan tidak terjamin? Kamu adalah asisten jaksa. Jadi bersikaplah tidak menilai kamu akan membebani orang lain." Hiro pun berbalik. "Tepat sekali Roy. Dia memang sulit diberitahu." "Baiklah, itu tanggung jawabku," ucap Hiro dengan pelan. Mereka masuk ke dalam parkiran. Kemudian Hiro mendekati motor matic ukuran besar. Ia memasang tas ranselnya dan duduk di depan. Kemudian ia menyalakan mesin motor dan mendorong motornya sedikit ke belakang. "Bapak punya motor?" "Iya, tapi motor ini baru datang tadi malam." Ayo kemana?" "Bapak jangan tidak sopan ya. Aku dan kamu akan berangkat bersama ke kantor. Kali ini, menurutlah." Putri mengikuti kata Hiro dan melepaskan tabel harga dan striker, kemudian memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian naik ke motor dan menyentuh jaket Hiro. Hiro pun dengan sigap menuju pintu keluar, menempelkan kartu tap e-money. Motor pun melaju dan meninggalkan stasiun. Mereka segera menuju kantor. Putri sesaat bertanya, "Pak, Bapak hanya sekali pergi ke kantor. Apakah Bapak masih ingat jalan ke kantor Kejaksaan Negeri?" tanya Putri. "Aku mengetahuinya. Kamu tahu, setelah mengambil motor di stasiun Gambir, aku melewati kantor sebanyak 4 kali," ucap Hiro. "Bapak tidak tersesat?" "Tersesat 2 kali pada kesempatan pertama, tapi tersesat adalah jalan untuk belajar kan?" tanya Hiro. Kali ini membuat Putri terdiam. "Bapak ditelepon Pak Roy kapan?" "Jam 9 malam. Dia menanyakan apakah aku sudah mengenal baik Putri." Aku jawab, "Belum mengenal kamu." Terus motor Hiro berhenti karena lampu merah. "Aku baru tahu kamu berbelanja 12 km dari kantor, 24 km dari kosmu. Kenapa tidak menelepon rekan kerja yang lain?" tanya Hiro. "Saya beli banyak juga Pak." "Juga itu pembalut." "Bapak tidak sopan. Kenapa Bapak bertanya demikian?" "Kamu mengatakan itu." "Kemungkinan kata itu adalah hal yang digunakan perempuan," ucap Hiro. Ia tidak menengok ke arah Putri, namun tetap fokus menunggu lampu. Setelah lampu hijau, Hiro pun memacu kendaraannya. "Bapak sudah sarapan?" tanya Putri, diutarakan pada Hiro. "Di sana ada soto. Saya akan traktir Bapak." "Ayo, isi presensi dulu," ucapan Hiro demikian singkat, membuat Putri menurutinya. Hiro pergi ke kantor dan menuju lobi dan mengisi presensi. Kemudian menuju tablet dan memasukkan nomor NIP nomor induk pegawai. Setelah kedatangan dikonfirmasi, ia berjalan ke toilet. Putri setelah mengisi presensi, ia masuk kantor dan menaruh tasnya di meja, kemudian mengambil dompet dan turun ke bawah. Ia menyeberang dan mendekati warung soto langganannya. Penuh sekali. Namun seperti tahu, "Mbak, saya siapkan meja dulu ya."
ucap penjual, kemudian memanggil anak buahnya untuk menggotong meja dan bangku di belakang untuk digunakan. Tidak lama, bangku dan meja sudah disiapkan. Kamu tidak punya kesabaran? Kamu tidak punya kesabaran? Putri yang telah duduk menengok ke samping. Bapak mau pesan soto juga? Tanya Putri, melihat ke arah samping, di mana Hiro sudah datang. Hiro terdiam dan duduk. Tidak lama seorang anak buah penjual soto mendekati. Mau pesan apa? Kamu aneh. Bapak itu hanya menjual soto dengan beberapa variasi. Kamu tidak mungkin memesan nasi goreng. Ucap Hiro. Memang benar, tapi Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak akan menyetujui tawaran saya. Ucap Putri. Saya harus ganti celana. Aku pakai celana jeans. Aku harus mengganti dan menaruh tas. Baru aku bisa pergi sarapan. Ucap Hiro. Baiklah. Baiklah. Ucap Putri menanggapinya. Sekarang saya jelaskan. Kita akan pergi ke korban selepas makan siang. Ucap Hiro sambil mengambil handphone dari saku jaketnya. Yang mana? Kasus Gilang Mahardika. Kamu pikir saya memiliki kasus lain? Kecuali nanti setelah kembali ke meja kerja. Baiklah, Pak, kasus ini sudah tersusun, Pak. Jadi kita melakukan pengajuan ke pengadilan, bukannya itu akan lebih baik. Lihat ini. Hiro menunjukkan handphone yang di layar panjangnya terdapat berita tentang kasus Gilang. Dalam berita itu, terpampang judul, Menakar Peluang Jaksa, Misteri 12 Menit di Apartemen. Putri menatap berita itu. Pak, kita menuntut berita ini seperti memberikan kredit sendiri untuk kita. Ucap Putri. Hiro menatapnya. Biarkan, saya memberitahu kamu untuk menerimanya saja. Lagian judul harus bisa memancing orang membacanya. Ucap Hiro. 2 menit kemudian, makanan. Mereka datang. Putri tiba-tiba menjadi senang dengan kedatangan makanan. Ia sebetulnya menyukai soto spesial dengan tambahan koya dan tercampur pada kuah yang hangat dan bau bawang goreng. Dagingnya empuk. Soto ini harum. Layak untuk masuk media massa. Ucap Hiro. Bolehkah saya bertanya, Pak? Ucap Putri setelah mengunyah makanan. Ia teringat pada hobi Hiro yang suka menulis makanan di sejumlah media. Apa? Kenapa Bapak suka menulis makanan? Bukankah jika Bapak menulis opini hukum, jauh lebih memadai dalam pendapatan? Ucap Putri bertanya dengan kebiasaan Hiro. Aku menulis tentang hukum kok. Namun kamu pikirkan, apa tulisan yang bisa diterima banyak orang? Oh, aku hanya lebih cepat menulis itu. Pendapatan? Selalu ada. Orang lebih membutuhkan itu sekarang. Ucap Hiro, menyendok soto, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Obrolan itu menjadi singkat ketika mereka berdua fokus untuk menyelesaikan makanannya. 20 menit kemudian, mereka sudah selesai. Hiro dan Putri kembali masuk ke dalam kantor, masuk dalam lift, dan keluar menuju ruangan mereka. Hiro duduk di kursinya, kemudian membuka kantong tas dan mengambil kopi kaleng. Kerak, Putri, aku minta kamu cek jadwal kita, apa ada saksi baru. Ucap Hiro, meminta Putri mengecek jadwal mereka hari ini. Baiklah. Wisnu kan? Iya. Periksa saja. Mungkin dia sudah membuat laporan polisi. Ucap Hiro. Putri memperhatikan Hiro. Lelaki itu tadi membayar makananku, tapi sekarang tidak mengizinkan aku membalas kebaikannya. Dia malah memintaku mengecek data di kepolisian. Ucap Putri sedikit mengomel. Putri dengan cepat mencari nomor pengaduan atau nomor telepon polisi yang membuat laporan. 085 milhões e 768.877 vezes X, ucap Putri, sedikit mendikte nomor yang ada padanya. Halo Isida Jamal, perkenalkan saya Putri Agnia dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya mau sedikit bertanya, saya memiliki info bahwa ada pengemudi bernama Wisnu memiliki informasi tentang kejadian dugaan pemerkosaan. Iya Bu Putri, saya belum mengetahuinya. Begini Bu, bagaimana Ibu mengetahui ada saksi baru?
Tanya Jamal pada Putri. Baiklah, saya akan mengonfirmasikan pada Jaksa Hiro dulu. Ucap Putri, kemudian menutup telepon. Pak, kepolisian belum menerima keterangan dari Pak Wisnu. Maka kepolisian akan meminta waktu bersama untuk memanggil Pak Wisnu. Ucap Putri menjelaskan. Hiro mendengarkan keterangan dari Putri, kemudian mengambil map dari tasnya, kemudian mengambil kertas. Apakah itu boleh? Siapa yang mengirim surat itu ke Wisnu dan kepolisian? Tanya Hiro. Kita memiliki unit humas yang bisa digunakan. Bahkan panggilan penyelidikan bisa kita lakukan, Pak. Meski menurut saya itu lebih baik wewenang polisi, ucap Putri menanggapi. Hiro menganggukkan kepala. Aku lupa. Maafkan, sekarang atur waktunya. Sepertinya kita akan mendapatkan kisah yang lain, kata Hiro mengakhiri pembicaraan. 4 jam berlalu, kini Hiro dan Putri sudah ada ruangan pemeriksaan kepolisian. Mereka berdua berada di ruangan lain, di mana ruangan perekaman dan pengawasan. Mereka sedang menyaksikan pemeriksaan untuk Wisnu. Saya baru mengantarkan paket makanan. Siapa? Pak Riko, 2 paket cheeseburger dan minuman. Kamu yakin? Itu Pak Riko. Wisnu mulai kesal. Pak, saya kira pemeriksaan itu akan fokus pada kejadian yang saya tahu. Saya hanya bersaksi dengan Sebenor Bonarnia. Ucap Wisnu. Polisi itu hanya menatap rekannya, kemudian kembali menatap Wisnu. Saya kurang percaya. Saya bisa menunjukkan bukti pemesanan, asal saya boleh membuka handphone. Ucap Wisnu santai. Tidak bisa. Oh gitu. Maka bukti hanya ada di saya. Sudah 1 jam, Pak. Ini hanya berbelit. Hiro menghampiri petugas yang merekam. Apakah bisa dipercepat? Biarkan dia menceritakannya. Jangan ditunda. Ucap Hiro meminta. Tidak bisa. Ini ranah kami menyelidik. Bapak, silahkan mengamati. Kata petugas polisi menanggapinya. Hiro pun mundur dan memandang polisi itu dengan tajam. Bersambung, like, dan tunggu cerita selanjutnya.